Di dunia bisnis yang terus berkembang, inovasi produk menjadi kunci untuk memenangkan persaingan. Lantas, di bisnis makanan, seperti apa ya strategi inovasi yang bisa diterapkan? Saksikan dalam Soul Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi ya dalam acara Soul Kitchen. Passion from the soul, inspire from the kitchen. Bersama saya, Richa Norma. Selama 30 sampai 40 menit ke depan kita akan ngobrol bareng bersama narasumber dan kali ini temanya menarik banget apalagi untuk yang memiliki bisnis makanan. Apa itu? Sudah di-spill ya di depan ya. Hari ini kita akan ngobrol mengenai strategi inovasi bisnis makanan. Seperti apa ya? Langsung saja saya panggil narasumber keren kita siang hari ini. Ada Mbak Weda Raning Tias atau biasa dipanggil dengan Mbak Tias. Oh, sebelah sini. Halo Mbak Tias. Apa kabar Teh Rica? Alhamdulillah baik. Mbak Tias apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow, Masya Allah. Terima kasih Mbak Tia sudah mau ya berbagi bersama kita semua nih mengenai strategi bisnis ya. Iya Teh Rica. Oke, Mbak Tias, sebelum kita masuk ke bahasan kita mengenai strategi inovasi, mungkin ada beberapa yang belum mengenal Mbak Tias nih. Boleh mungkin diperkenalkan Mbak profilnya, kesibukannya apa sehari-hari gitu ya. Pebisnis apa, karena kita ada di Soul Kitchen, udah pasti ini narasumbernya adalah mompreneur gitu kan. Silahkan Mbak Tias. Oke Teh Rica, terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Weda Raning Tias Nugrahani. Senang disapa Tias. Saat ini saya adalah ibu rumah tangga yang kesehariannya disibukkan dengan urusan anak-anak, urusan rumah, dan juga urusan bisnis, yaitu saya memiliki brand dengan nama Gibran Cake and Cookies. Nah, selain itu, saya juga sedang merintis usaha dengan membuka kedai makanan di salah satu food cart di Kota Serang, gitu. Jadi kesehariannya tidak jauh-jauh dari membuat makanan dan cake-cake gitu. Saya mau dong tetanggaan sama Mbak Tias nih biar deket-deket makanan terus. Ayo, Nanti ayo. yang mau tetanggaan sama Mbak Tias boleh nanti di Japri. Mbak Tias rumahnya di mana gitu ya. Oke, wow Mbak Tias sudah sukses dengan brand yang pertama atau usaha yang pertama. Mbak Tias kini merambah ya. Atau mungkin ini salah satu inovasi juga ya Mbak Tias ya dengan meluncurkan bisnis yang kedua. Wah, pas banget nih dengan bahasan kita. Langsung mungkin ya Mbak Tias untuk beberapa mompreneur nih yang menyaksikan atau sahabat IPedia lainnya yang sekarang sudah memiliki usaha ya Mbak Tias. Kalau kita hari ini berbicara fokus ke bisnis makanan. Untuk yang punya usaha bisnis makanan, kapan sih sebetulnya yang menjadi pertanda gitu? Atau kapan saatnya kita berinovasi untuk bisnis kita? Ada nggak sih semacam faktor atau apa yang jadi tanda-tanda kayaknya udah harus inovasi deh gitu? Nah, mungkin bisa dijawab Mbak Tia, silahkan. Oke, Teh Rica, terima kasih. Ya, sebelumnya aku mau menjelaskan dulu tentang inovasi produk ya. Sebenarnya inovasi produk itu adalah aktivitas yang dikerjakan untuk memperbaiki, meningkatkan atau mengembangkan kualitas produk kita. Nah, tujuannya itu adalah meningkatkan produk, memenuhi kebutuhan konsumen, dan membentuk pasar baru. Dan semuanya itu berfungsi untuk menaikkan konsumen
untuk pembelian kita dan sehingga bisnis kita jadi bisa bertahan gitu. Nah, kapan sih waktunya yang tepat gitu untuk berinovasi? Biasanya tandanya itu bisa dilihat dari mulai sepinya dengan penjualan produk kita. Nah, itu salah satu tanda yang kita udah mulai harus berinovasi nih, apa nih, kita harus berbuat apa gitu. Selain itu juga permintaan dari konsumen itu sendiri, misalnya permintaan, "Buat dong rasa ini, rasanya beda dong," gitu, atau ukurannya dong ada ukuran yang lebih kecil atau apa, itu juga termasuk inovasi ya, gitu. Atau juga mulai banyak pesaing nih di sekitar kita, banyak yang menjual produk yang sama dengan produk yang kita jual. Nah, kurang lebih itu Mbak, tanda-tanda kita sudah saatnya harus berinovasi. Oke, berarti seorang pebisnis itu harus peka ya melihat tanda-tanda itu gitu ya, baik itu dari tadi, dari persaingan, dari mungkin lesunya penjualan gitu ya, atau bahkan ada permintaan-permintaan dari customer gitu kan. Nah, itu saatnya kita berinovasi. Mbak Tias juga tadi sudah menjelaskan ya inovasi sendiri itu apa. Nah, sekarang masuk ke strateginya nih Mbak Tias ya gitu kan. Kalau begitu, kita melihat adanya tuh kayaknya lagi lesu nih penjualan kita gitu ya, atau bahkan tadi ada permintaan ayo dong ditambah dong varian rasanya dan segala macam gitu kan. Apa yang harus kita lakukan untuk sebuah langkah inovasi gitu ya untuk bisnis kita. Nah, mungkin bisa dijelaskan karena saya kemarin baca-baca kalau inovasi itu kan sebetulnya bisa dilakukan dari berbagai cara ya, Mbak Tias ya, gitu kan. Nah, Iya. mungkin sekalian deh Mbak Tias jelasin ya. Oke, silahkan Mbak Tias. Iya, Terica. Jadi strategi-strategi inovasi itu banyak ya gitu. Cuma di sini yang garis besarnya adalah strategi di produknya. Produknya tuh bisa kita ubah atau kita bisa menambah produk baru di bisnis kita. Atau kayak tadi saya udah jelaskan ukurannya. Permintaan ukuran dari customer minta ukuran lebih kecil atau ada dong yang family package gitu. Jadi lebih besar, jadi semuanya bisa menikmati gitu. Itu termasuk juga inovasi. Dan manfaatnya ini juga jadi bisa menyentuh berbagai macam segmen ya, gitu. Jadi, dari menengah ke atas atau menengah ke bawah jadi bisa kerangkul semua. Lalu juga dari produk kita bisa menambah varian, tadi yang sudah aku jelaskan. Menambah varian, bisa juga kita menciptakan produk baru, gitu. Lalu, eee, bisa juga dengan kemasan, kemasannya kita buat lebih cantik gitu, itu juga salah satu strategi inovasi. Lalu yang kedua, kita bisa berinovasi dari pemasarannya. Nah, pemasaran ini misalnya kita tadinya cuma jualannya lewat WA aja gitu, sekarang naik dong ke IG gitu misalnya, kita follower kita udah lumayan banyak nih gitu, kita mulai naik jualan di IG. Atau bisa juga kita masuk lagi nih ke e-commerce, ke Shopee, ke Tokped, itu kan udah mulai banyak ya gitu. Bisa juga mulai dibuat yang sistem PO, itu memudahkan kita banget tuh untuk penjual makanan ya, gitu. Atau masuk ke kayak GoFood, GoSend gitu-gitu ya, itu termasuk inovasi dari pemasaran. Terus kita juga pemasaran juga ada lagi nih yang terbaru yang lagi happening kayak nih, kolaborasi sesama teman yang punya usaha. Nah, ini juga strategi yang bisa kita lakukan gitu. Lalu, strategi ketiga juga kita bisa menambahkan value dari produk itu gitu. Misalnya manfaatnya apa sih gitu, jadi nggak hanya kita jualan barangnya gitu. Misalnya, kita bisa menambahkan value, barang ini bisa untuk sedekah gitu atau membeli produk, sama dengan, bersedekah gitu kan, sekarang juga ada yang seperti itu. Itu salah satu, strategi inovasi yang bisa dilakukan, gitu Teh.
Wow, jadi banyak ya berbicara mengenai strategi inovasi. Itu silahkan sahabatipedia atau para mompreneur di sini mau dilakukan dari sudut pandang mana gitu ya Mbak Tias ya. Kalau tadi Iya. mereview sedikit apa yang Mbak Tia sudah jelaskan, bisa diinovasi dari sisi produknya, mungkin nambah varian, packaging ya tadi, apalagi misalnya rasa gitu dan segala macam, atau pemasaran yang biasanya offline mungkin bisa merambah ke online, kolaborasi kalau seperti endorse gitu itu masuknya kolaborasi ya Mbak Tias ya. Iya, iya, itu juga bisa termasuk kolaborasi endorse terus atau ke influencer itu juga bisa termasuk strategi inovasi. Nah, karena sekarang lagi booming ya Iya. influencer gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa dicoba sebagai salah satu strategi inovasi bisnis juga. Nah, selanjutnya adalah tadi pemasaran ke value ya Kak Mbak Tias ya. Kalau value itu mungkin kita bisa menciptakan manfaat atau nilai lain nih saat para customer membeli produk itu tuh nggak cuma beli produk gitu ya, tapi ada sesuatu yang didapatkan. Kalau tadi Mbak Tias mencontohkan, oh beli produk sekalian sedekah gitu ya. Nah itu tuh kadang kayak bikin iya ya gitu kan ya, iya ya gitu, beli deh akhirnya gitu seperti itu. Nah kalau misalnya untuk harga nih Mbak Tias, apakah mungkin juga bisa dilakukan sebagai strategi inovasi nih? Atau ya seperti apa gitu kalau kalau harga inovasinya di bidang harga itu seperti apa contohnya gitu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak Tias? Ya, kalau strategi di harga itu bisa juga dilakukan gitu ya. Itu nanti terpengaruhnya sama ke ukuran produk misalnya. Kayak tadi ukuran produk kita buat lebih kecil, otomatis harganya bisa lebih murah. Atau kita strategi harganya itu seperti yang sudah dilakukan apa ya Starbucks ya. Saya pernah membaca tuh, jadi ukuran ada yang ukuran small, reguler, dan large gitu ya itu harganya beda-beda tipis. Jadi yang ukuran tengah itu yang medium itu kayak sebagai harga apa ya pemancing untuk customer lebih memilih beli yang lebih besar gitu. Gitu tuh. Itu Oke, juga. jadi apa ya, kayak sugesti harga gitu ya kalau beli beda dikit padahal nambah 500 atau nambah berapa Iya, biasanya gitu ya mendapatkan ukuran yang lebih besar padahal mungkin ya udah dihitung-hitung juga ya Mbak Tias ya gitu ya. Saat kita betul. beli yang kecil berarti sebenarnya kita kemahalan guys gitu kan. Tapi Iya. nggak apa-apa karena ini kita berbicara strategi nih untuk para mompreneur mungkin bisa dicoba juga. Atau biasanya kayak bundling gitu ya Mbak Tias ya. Iya, itu juga bisa termasuk. Oke oke oke. Nah, ini sudah banyak yang apa nih ya? Berkomentar, kita tampilkan dulu beberapa komentar yang masuk. Coba ya, ada siapa? Wah, ada Kak Hilda. Hai Kak Hilda. Masya Allah, nentuin pasar baru. Ini nih impianku banget Mbak Tias. Wah, Kak Hilda lagi usaha apa nih? Boleh dong diceritain ya Mbak Tias ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, boleh. Ada lagi? Ingat inovasi, ingat pas kuliah dulu Mbak Tias. Aku selalu gagal tentang ide atau prakteknya. Pas kuliah inovasi produk makanan. Nah, mungkin karena belum ketemu Mbak Tias ya Kak Hilda ya. Ini kita ketemu Mbak Tias, kita belajar nih langsung dari ahlinya. Wow, keren sekali. Oke, boleh satu lagi? Dari Sanjay Gupta. Wah, siang ini Teh Rica dan Mbak Tias cetar banget. Masya Allah, terima kasih. Nah, Mbak Tias, kayaknya udah mulai banyak pertanyaan yang masuk ke studio Soul Kitchen siang hari ini. Untuk sahabatipedia dan teman baik lainnya yang masih memiliki pertanyaan mengenai strategi inovasi bisnis, boleh ya dituliskan di kolom komentar karena setelah ini kita ke kitchen hack dulu deh.
Kitchen Hack dulu ya Mbak Tia, sudah ada video buatan dari member Dapur Ibu Bersama nih yang disiapkan untuk kita semua. Kitchen Hack, silakan. Ade nggak suka coklat katanya nih sebelah saya. Oke, itu tadi tips atau kitchen hack ya mengenai apa tadi? Goreng anti meletup-letup gitu ya atau nggak kena minyak nih. Wow, keren sekali. Terima kasih ya untuk member DIB nih yang setia membagikan kitchen hack-nya kepada kita semua. Mbak Tias, karena sudah banyak pertanyaan, kita langsung masuk ke Q&A time. Oke, pertanyaan pertama datang dari Kak Hilda. Nah, ini dia. Mbak Tias, inovasi produk ini apakah harus sesuai dengan branding yang kita mau tonjolkan atau enggak sih, Mbak? Nah, silakan langsung Mbak Tias. Iya, terima kasih Mbak Hilda. Kalau menurut saya, tidak harus sesuai ya gitu, cuman secara garis besar memang benang merahnya harus ada untuk sesuai dengan branding yang mau kita tonjolkan dari produk kita gitu. Tapi itu juga tidak harus seperti itu gitu. Kita bisa cari dari sisi mana yang mau kita ubah gitu kan. Bisa juga dari permintaan konsumen itu sendiri, dari survei-survei yang kita lakukan, itu juga bisa kita jadi ide gitu ya untuk kita berinovasi, gitu Mbak Hilda. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Kak Hilda ya. Jadi sebetulnya ya bisa disesuaikan tapi bisa juga tidak gitu ya, tergantung dari kita mau inovasinya tadi di bidang yang mana dulu nih gitu ya, atau apa nih yang mau kita fokuskan untuk inovasinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Una. Hai Kak Una, Mbak Tias mau tanya dong bagaimana kita mengukur keberhasilan tentang inovasi produk yang kita luncurkan. Nah, ini menarik ya. Jadi kita udah inovasi, ini sebenarnya inovasinya berhasil atau gagal ya gitu. Gimana cara mengukurnya? Silahkan Mbak Tias. Iya, terima kasih Kak Una. Ya, untuk mengukur keberhasilan inovasi ini tentunya dilihat dari awareness-nya gitu, awareness konsumen gimana sih menerimanya gitu. Setelah usaha yang sudah kita lakukan gitu, dari mulai promosi, kita meluncurkan produknya, itu tanggapan konsumen seperti apa gitu. Itu bisa menjadi salah satu tolak ukur ya kita inovasi kita berhasil atau enggak. Dan ini bisa berlanjut enggak gitu ya. Penerimaan ini apakah bisa menjadi long last gitu ya atau hanya sekedar booming aja sebentar gitu. Gitu Teh. Oke, berarti dari penerimaan customer kita gitu ya, atau mungkin
dinilai dari tadi seberapa besar mungkin penjualannya atau tadi ya atau brand awareness-nya meningkat atau tidak gitu dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa menjadi indikator ya keberhasilan sebuah inovasi produk. Satu lagi ya Mbak Tias ya, masih ada nih pertanyaannya sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan dari saya. Oke, next. Dari Mbak Wit nih. Hai Mbak Wit. Mbak Tias, adakah dana yang perlu kita alokasikan khusus untuk improvement produk? Mungkin dari pengelolaan bisnis, apalagi bisnis makanan secara keseluruhan dan keseharian gitu ya. Adakah sebetulnya alokasi gitu ya sehari kita nyisihin berapa nih gitu kan untuk improvement produk? Silahkan Mbak Tias. Ya, hai Mbak Wit. Jadi untuk menyisihkan dana improvement produk ini harusnya ada dari nilai penjualan dari keuntungan keuntungan penjualan itu gitu. Karena kita butuh dana nih untuk riset gitu kan, nggak meluncurkan suatu produk nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada gitu ya. Tapi kita perlu riset berkali-kali, mencoba resep ini, kita gabung atau bagaimana gitu sampai akhirnya jadi. Itu butuh lumayan dana gitu ya untuk berkali-kali uji coba. Belum lagi untuk packaging, untuk brand awareness-nya itu gitu. Itu butuh butuh ada dana khusus untuk itu gitu. Jadi kita menyisihkan dari keuntungan gitu. Disisihkan dari keuntungan, memang diposkan gitu ya, diposkan untuk improvement produk ya, Mbak Tias ya. Betul. Jadi mungkin ada budgeting untuk promosi, ada juga budgeting untuk improvement gitu ya. Jadi harus dibedakan. Oke, wow. Sekarang lanjut pertanyaan dari saya ya. Sebetulnya untuk pebisnis makanan berusaha melakukan strategi inovasi tapi kadang merasa takut nih gitu ya akan tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan inovasi tersebut ya Mbak Tias. Nah, biar ada gambaran nih untuk kita semua. Mungkin dari pengalamannya Mbak Tias. Mungkin seperti apa sih tantangan atau kendala-kendala yang biasanya dihadapi saat kita melakukan strategi inovasi bisnis? Silahkan Mbak Tias. Iya deh. Jadi aku banget itu ya, kalau untuk memulai sesuatu tuh mikirnya panjang banget, lama gitu kan, sampai akhirnya ya oke gitu. Apalagi untuk memunculkan produk juga aku perlu risetnya berkali-kali sampai yakin, oke ini yang terbaik gitu, memutuskan ini yang terbaik, ini yang akan dijual itu butuh benar-benar kita harus tes dulu kan, kita harus kasih tester, kasih ke konsumen, ke keluarga, sampai meyakinkan, oke ini udah bagus, dari mulai rasa, penampilan, sampai packaging udah oke. Itu tuh harus benar-benar diperhatikan banget gitu ya, gitu. Jadi kendalanya untuk meyakinkan aku sendiri tuh aku harus mulai yakin, banyak melakukan analisa, banyak melakukan riset, sehingga yakin produk itu sudah yang terbaik. Lalu kendala lain selain itu juga tadi yang butuh waktu, tenaga, sama dana untuk improvement tadi itu. Itu juga perlu disiapkan gitu ya. Selain itu juga memunculkan produk baru itu kan perlu awareness ya gitu. Jadi kita juga harus menyiapkan strategi marketingnya bagaimana, nanti pemasarannya mau yang seperti apa, itu juga perlu disiapkan gitu. Jadi selama ini kayak untuk memunculkan produk baru tuh kan kita harus kuat-kuatan di promosi ya, kayak misal kita menjadi influencer atau sekarang tuh kayak ya influencernya makanan itu ya, per daerah biasanya suka ada gitu. Itu kita harus mengundang mereka untuk makan gitu, blogger-blogger gitu ya. Lalu juga tantangannya di teknologi. Untuk karyawan kan mereka pengetahuannya belum banyak ya gitu. Kadang ada yang mereka belum mengerti cara penggunaan aplikasi video atau pembuatan itu juga
tantangan buat saya gitu karena karyawan masih ada di level yang belum mengetahui itu. Jadi itu perlu pelatihan-pelatihan khusus gitu untuk pembuatan video, pembuatan desain-desain grafis untuk persiapan di IG dan lain sebagainya. Lalu juga kayak skill karyawan juga itu sempat jadi kendala karena kita harus melatih dulu kan, butuh waktu untuk melatih karyawan sampai bisa melakukan pekerjaan yang kita inginkan, gitu Teh. Itu kira-kira itu tantangan dan kendala yang selama ini saya hadapi. Wow, jadi sebetulnya banyak. Tapi ya seiring berjalannya waktu, kalau misalnya kita mau berinovasi ya lakukan dulu ya Mbak ya, dan tantangannya dihadapi aja dulu gitu ya. Jadi sambil kita menyelesaikan kendala-kendala yang kita temui gitu di perjalanannya. Wow, luar biasa sekali. Sedikit dong bocoran nih dari usahanya Mbak Tias nih yang dilakukan, inovasi yang udah dilakukan seperti apa dan gimana nih menurut Mbak Tias sendiri tuh apakah inovasinya berhasil gitu ya atau seperti apa? Boleh dong sharing sedikit Mbak? Oke, yang inovasi yang sudah saya lakukan itu waktu pandemi kemarin lagi happening viral tentang makanan kroffel, itu saya memberanikan diri, oke saya nambah menu ini nih untuk jualan saya gitu. Dan itu alhamdulillah lumayan banyak peminatnya waktu itu. Saya mencoba strategi marketingnya pemasarannya itu di GoFood, lalu mengaktifkan IG gitu. Itu lumayan dan memperbaiki packaging juga. Wah. Itu yang udah pernah saya lakukan gitu. Terus juga dari situ jadi saya memberanikan diri untuk membuka kedai gitu. Dari situ jadi merasa yakin, pede, oke deh kita coba buka kedai gitu. Tadinya niatnya hanya untuk jualan kroffel itu aja gitu. Ternyata kayaknya lebih cocok gitu ya setelah melakukan riset dan melihat pasar, kayak lebih cocok untuk makanan berat nih gitu. Jadi sekarang makanan berat untuk konsumen di sana gitu Teh. Itu salah satunya. Wah, keren banget. Berarti apa yang telah tadi Mbak Tias sampaikan itu adalah hasil dari pengalamannya juga ya, gitu kan? Iya, Oke, terima iya. kasih Mbak Tias, insight-nya, ilmunya, dan setelah ini akan ada insight hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Mbak Tias. Silakan Mbak Tias. Oke teman baik IPedia, kalau merasa saat ini penjualan sedang menurun, pesaing mulai banyak, yuk kita mulai berinovasi. Karena tidak ada produk yang benar-benar baru. Di dunia ini tuh yang ada hanyalah pengembangan, penciptaan, dan pengenalan yang lebih baik dibandingkan produk sebelumnya. Nah, maka kita jangan ragu lagi untuk bergerak. Ayo kita berinovasi dengan segala yang kita punya. Dengan kita berinovasi, nanti kita akan memperbaiki satu persatu kekurangan yang ada pada bisnis kita. Fighting! Keep fighting. Wow, keren banget Mbak Tias. Masya Allah. Luar biasa ya episode kali ini membahas mengenai strategi inovasi bisnis. Ada yang ketinggalan gak nonton dari awal? Diulangi ya videonya, tonton dari awal sampai akhir karena banyak insight yang telah disampaikan oleh narasumber keren kita siang hari ini. Nah, setelah ini saya ingin memberikan informasi mengenai giveaway time. Tring. Ini dia
giveaway time Soul Kitchen episode kedua. Silahkan kunjungi Instagram @ipedia.beritabaik atau Instagram @dapuribubersama untuk mengikuti kuis yang sedang kami adakan. Hadiahnya pen atau wok ukuran 12 cm dengan merek yang keren dan terkenal, tentunya berkualitas ya. Jadi langsung saja ikuti giveaway time dari Soul Kitchen di Instagram @ipedia, Berita Baik, dan Dapur Ibu Bersama. Nah, itu tadi. Jadi silahkan langsung untuk pengumuman giveaway time episode 1 juga akan segera tayang di Instagram @dapuribu bersama dan @ipedia.beritabaik. Jadi silakan yang belum follow dulu dari sekarang. Oke, kita ketemu lagi di Soul Kitchen episode ketiga nanti. Akan ada ilmu apa lagi mengenai bisnis ya kan yang akan disajikan oleh narasumber keren. Makanya saksikan terus Soul Kitchen, Passion from the Soul, Inspire from the Kitchen. Saya Richa Norma dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.